bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari itu. Kewenangan pejabat negara. Iya, kewenangan yang saya ingin tanya, KPU itu wewenang nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Oh, Itu saya akan tanya. Kalau punya, karena menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana nih? Diatur di mana tuh? KPU itu mendapatkan kewenangan tidak Mas Enak itu? Tidak ada kewenangan Yang untuk memberikan kewenangan siapa seharusnya? nggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang diminta. Sekarang gini, nggak usah saya tanya aja. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? STM, Madrasah Aliyah, Itu disebut. SMA disebut, Aliyah disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan, tapi sederajat apa? STN, SMK, paket C, nah itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada, tidak menyebutkan penyetaraan. Oke lah, oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Tapi kewenangan penyetaraan itu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Itu diatur, saya udah punya itu. Bukan untuk sebagai pejabat. Tadinya begini loh, saya berharap bukan saya yang bukatin. Ada ahli-ahli yang tahu itu. Saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Sebenarnya ini gampang aja itu, begitu baca undang-undang tahu itu. Tadinya saya nggak percaya itu loh. Kok nggak ada? Saya tunggu. Nggak ada juga. Ya udah. Bismillah ya. Berapa lama Bapak menunggu, Pak? 8 bulan, 10 bulan. Lebih, sejak saya menggugat kandidat yang pertama itu, saya udah tahu tuh. Oh, begitu ditetapkan, saya lihat. Oh begini. Yang satu saya gugat tentang status kewarganegaraan. Yang sekarang saya status tentang pendidikan. Nah, pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai di Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video teman-teman, yang dimana ya tentang ya ijazah Mas Gibran ini teman-teman, yang diusut oleh ya Pak Subhat teman-teman. Ya tentu dalam hal ini ya banyak sekali teman-teman menuai kontroversi di mana ijazahnya ini teman-teman mulai dibongkar dan ditelusuri.
Nah, teman-teman, di dalam hal ini kalau kita melihat bagaimana juga kualitas dari Gibran ini, teman-teman, tentu kita ya menyetujui apa yang mereka usut saat ini. Karena kenapa? Kelihatan dari kinerjanya juga, teman-teman, yang dimana Mas Gibran itu adalah ya masih di dalam negeri Indonesia. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa alhamdulillah Pak Sumha itu cerdas dan peduli ya terhadap rakyat Indonesia. Kami rakyat yang sehat akan dikatakan di sini akan ya akal berterima kasih Pak Subha. Artinya di situ bahwa masyarakat Indonesia sangat ya mendukung Pak Subhan ini, teman-teman, untuk membongkar asli atau palsu dari ijazahnya Mas Gibran ini, teman-teman. Ya, di sini ya mari kita membacakan dan melihat bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia di dalam cuplikan video ini. Dikatakan di sini bahwa ya Allah, munculkanlah banyak-banyak orang yang idealisme dan baik untuk menyuarakan kebenaran, ya. Dikatakan di sini dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia. Dikatakan lagi di sini bahwa semoga hakimnya benar, wakil Tuhan terus maju Pak Subhan. Dikatakan semoga masih ada hakim yang benar ya bekerja sesuai hati nurani. Dikatakan di sini bahwa agak lain nih Pak Hakim kita ini ya, Pak Hakim semoga amanah. Ya, siapapun yang ngusik mantan presiden Bapak Wapres berarti takut mati nekat. Nah, dikatakan di sini, teman-teman, ya bagaimana ya kita melihat juga ya Mas Gibran, teman-teman, tentang dalam kasus ya tentang ijazahnya ini, teman-teman, yang masih yang menjadi perbincangan yang begitu ya hangat di media sosial, teman-teman. Karena kenapa? Karena dia juga tidak menunjukkan, teman-teman, ya ke publik asli dari ijazahnya tersebut, teman-teman. Nah, di dalam hal ini, teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana juga ya ya ijazahnya Gibran ini, teman-teman, yang begitu ya memberikan kepada masyarakat Indonesia bertanya-tanya, ya itu teman-teman yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia. Dikatakan bahwa walaupun sudah unjur di sana usia beliau, Pak Sumha tahu ada kebatilan ya dalam proses Gibran sebagai wapres, sebagai tanggung jawab beliau terhadap alam di negeri ini. Pak Sumha harus katakan kebenaran walaupun itu pahit. Dikatakan alhamdulillah banyak tokoh terpanggil menuntut kejujuran dan kebenaran agar ditegakkan kembali negeri ini. Dikatakan kita tunggu hasil persidangan siapa yang benar. Semoga proses yang dilakukan oleh orang benar yang menjalankan kebenaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku.